Shalom adik-adik. Apakah berharap adik-adik semua sudah siap ya untuk beribadah bersama kita ya kakak ya? Yuk adik-adik, sekarang kita mau doa dulu. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi. Tuh adik-adik. Bersyukur sekali karena kami boleh bangun dalam keadaan yang sungguh amat baik, dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan itulah yang kami boleh rasakan, baik itu di rumah kami masing-masing ataupun kami yang di studio. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah, haleluya, amin. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Mari kita
mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh kakak-kakak Kak Rina ya. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah itu mau kita nyanyi, siapkan. Dengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. Terima kasih Tuhan, saat ini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Maria juga Kak Fani. Tuhan berkatilah firman yang akan disampaikan, biarlah sungguh-sungguh ada urapan daripada Tuhan, sehingga setiap adik-adik Al-Roki dimanapun yang sedang menyaksikan mengikuti ibadah hari ini Tuhan, sungguh dibuat mengerti oleh Roh Kudus. Sungguh Tuhan, pengenalan kami akan Engkau semakin hari semakin ditambahkan lagi. Berkatilah Tuhan dari awal pertengahannya, maka semuanya jadi untuk kemuliaan hormat nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Al-Roki. Nah, di minggu terakhir ini kita bertemu kembali dengan Kak Maria dan Kak Fani yang akan mereview nih pembelajaran selama 1 bulan ini. Nah, di minggu kemarin ya, di minggu pertama sampai ketiga kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam karunia yang telah diberikan Tuhan untuk kita semua. Ya, karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua, yang seperti kemarin diceritakan cerita-cerita firman Tuhannya. Oh iya, dari tentang janda Sarfa, tentang Yosia yang sudah jadi raja dari kecil umur berapa? 8 tahun. Iya. Dan satu lagi yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Iya. Nah, di Roma 12 ayat 4-11 juga menerangkan tentang macam-macam karunia. Ada karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, memberi, memimpin, dan berbelas kasih. Ya, itu macam-macam karunia yang Tuhan beri bagi kita semua. Seperti sekarang kita punya tema yaitu aku mau melayani Tuhan, Kak. Nah, seperti adik-adik kecil sedari kecil sudah berani untuk melakukan pengajaran untuk melayani Tuhan, yaitu pelayanan kita harus berdasarkan dengan kasih seperti Tuhan Yesus. Dengan hati yang tulus dan tidak sombong dan juga rendah hati. Iya. Nah,
untuk mengetahui nih karunia apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus tanya sama Tuhan. Caranya gimana Kak Maria? Dengan Berdoa. Kita harus berdoa, kita harus dekat melekat dengan Tuhan. Nah, di minggu terakhir ini kita juga ada cerita tentang Alkitab tentang karunia melayani ini ya. Iya, tentang seorang anak Kecil yang dari kecil sudah mendapatkan karunia melayani. Seperti siapa namanya ya? Nah, yuk kalau mau tahu kita Saksikan tonton ya. deh Iya. videonya. Yuk kita tonton yuk deh adek. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi
Tuhan. Nah tadi adik-adik kita sudah menyaksikan ya cerita tentang Samuel. Nah Samuel ini sejak kecil sudah menerima panggilan untuk melayani. Siapa nih yang mau seperti Samuel? Tentunya adik-adik di rumah unjuk tangan ya. Nah, hebat semuanya. Iya. Yuk kita berdoa. Semua adik-adik yang di rumah terpanggil untuk bisa melayani Tuhan dengan hati yang benar-benar hati yang diberikan oleh Tuhan, dengan landasan hati dengan penuh kasih. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah belajar untuk melayani-Mu Tuhan dengan hati yang benar-benar Tuhan, berdasarkan kasih-Mu yang nyata. Bapa, kami mengucap syukur, berikan adik-adik hati yang benar-benar Tuhan tidak sombong, rendah hati, dan mau benar-benar Tuhan dibentuk oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah tadi kan kita sudah berdoa mengajak adik-adik untuk melayani ya Kak. Betul. Kita sekarang mau menghafal lagi nih ayat hafalan di bulan ini. Betul. Masih ingat ya yang minggu kemarin Iya. itu di yang ada gerakannya itu ya? Ya Kak Maria nanti yang akan menghafalkan, Betul. Kak Fani yang akan memperagakannya. Oke? Di Roma berapa? Roma 12 ayat 11. Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, seperti itu ya adik-adik. Semua yang di rumah dihafalkan ya. Sama aja sama teman-temannya menghafal sambil dengan gerakan. Ya, oke. Yuk, kita sudah selesai ya Kak Betul. untuk bulan apa? Di- Minggu ini ya, Ya. pengajarannya. Yuk, kita mau doa tutup Kak. Ya. Kita akan berdoa untuk menutup firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik yang ada di rumah telah belajar firman untuk melakukan kebenaran Tuhan dalam mendengarkan firman, supaya firman itu bertanam di dalam hati anak-anak setiap kami ya Bapak. Bapak, saat ini kami selesai Tuhan, dan kami pun berdoa sesuai firman yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu tadi pengajaran untuk minggu ini. Ya, kita berdoa buat adik-adik semua, dan kami pun telah usai ibadah hari ini, dan berikan salam buat adik-adik di Ya. rumah. Selamat hari Minggu. Jangan lupa ya, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.